tahu dengan Mbak siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya Rizky Rahmawati. Rumah saya di Solo. Baik Mbak, sebelumnya Mbak Rizky sudah kenal Ibu? Belum Bu? Baik, izinkan Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Ayu, Ibu di sini sebagai konselor. Sebelumnya Mbak Rizky sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini baru pertama kalinya. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya. Konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli untuk mengentaskan suatu masalah. Nah, di dalam proses konselor itu ada beberapa asas, salah satunya adalah asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Untuk asas kesukarelaan, Mbak Rizky kesini tidak ada paksaan oleh siapapun. Iya Bu, tidak ada. Nah, untuk asas keterbukaan, Mbak Rizky nanti selama melakukan konseling, Mbak Rizky harus terbuka untuk menceritakan masalah. Nah, untuk asas kerahasiaan, Mbak Rizky jangan khawatir nanti dan jangan berpikir kalau masalah Mbak Rizky Ibu sebar kepada orang lain. Nah, karena dalam proses konseling itu memegang teguh asas kerahasiaan. Nah, untuk Mbak Rizky kesini mungkin ada yang ingin diceritakan. Sebelumnya saya sudah galau. Galaunya kenapa ya Mbak? Jadi gini Bu, saya itu mau menikah, tapi ya ada kendala gitu nggak Bu? Kendala terhadap siapa? Jadi begini Bu, saya kan orang Solo. Ya. Kebetulan tuh saya ya mungkin entah ini jodoh atau emang takdir, saya itu mendapat calon suami di Bali gitu loh Bu. Orang tuanya suami saya itu kayak berpikir bahwa mau nggak mau kalau adat Bali itu, ya saya kurang tahu sih Bu, tapi katanya saya harus pindah ke sana gitu loh Bu. Atau enggak, saya tuh bingungnya tuh gini, saya harus memilih gimana gitu loh. Lah, sebelumnya untuk keluarga Mbak Rizky gimana? Ya kalau keluarga saya juga mungkin, kalau saya kan itu Bu, kalau wanita itu kan juga harus ikut suami gitu ya Bu. Iya. Ya, keluarga saya juga menghendaki ya udah awalnya, tapi melihat mungkin jadi agak ragu gitu, kenapa nggak sebaiknya suaminya yang sendiri itu, kayak saya bingung gitu loh mau milih yang mana. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya, pengetahuan Ibu sedikit ya Mbak ya. Jadi untuk pernikahan berbeda kasta ini sering ditantang oleh keluarga, sehingga kawin lari. Kadang kan kayak sama-sama egois ya Mbak ya, anaknya itu kayak dia tuh memutuskan ya udah kawin lari adalah solusinya. Ada juga yang kayak melanggar peraturan pernikahan antara berbeda kasta itu ada juga hukumnya Mbak. Misalnya kayak ditenggelamkan. Tapi jangan khawatir Mbak, walaupun hukuman terdengar menyeramkan, namun ternyata semakin kesini pernikahan beda kasta ini dianggap normal gitu Mbak. Tidak ada kayak halangan apapun, ya udah biasa aja gitu. Nah, mungkin itu tadi informasi yang Ibu sedikit tahu ya Mbak ya, soalnya kita juga sama-sama orang Jawa. Gimana menurut Mbak Rizky? Apakah saya juga harus memikirkan ulang ya seperti mungkin melanjutkan atau tidak? Soalnya kan kalau saya lihat juga gimana ya Bu, saya juga ingin menghargai kebudayaan suami saya gitu. Kalau tahu saya itu memaksakan sesuatu itu kan juga nggak selalu menghasilkan berakhir baik gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi gimana ya Bu, saya bingung. Ya, mungkin Mbak Ici bisa gimana ya? Kalau orang Jawa itu kayak ngedok, kayak nggak kepikiran ya Mbak ya. Jadi Mbak Ici juga nggak boleh egois satu sama lain, karena kan Mbak Ici juga sudah besar, pasti ada jalan kok Mbak untuk misalnya ini. Jadi kayak Mbak Ici berpikir dewasa aja, jangan mendapatkan ego ya Mbak ya. Mana menurut Mbak Ici? Baik Bu. Jadi Ibu tarik kesimpulan ya Mbak ya. Tadi masalah Mbak Ici bimbang karena Mbak Ici ingin menikah dengan orang Bali, sedangkan
keluarga calon suami Mbak Ici kayak memegang teguh adat istiadat ya Mbak ya. Jadi Mbak Ici sebagai seorang wanita dan kodratnya seorang wanita itu adalah makhluk yang lembut yang diciptakan Tuhan untuk mendapat mendamaikan dunia. Jadi kita sebagai seorang wanita harus nurut atau menerima kodrat yang sudah ada. Jadi kalau Mbak Ici mencintai calon suami Mbak Ici juga harus legowo meninggalkan keluarga Mbak Ici. Tapi kalau Mbak Ici masih keberatan dengan budaya Mbak Ici juga harus legowo meninggalkan laki-laki tersebut, Mbak. Baik Bu, saya akan memikirkan kembali. Baik, jadi waktunya sudah cukup ya Mbak ya. Mungkin kita bisa bertemu minggu depan untuk membicarakan perkembangan. Tetapi jangan khawatir, selama nanti Ibu tetap pantau ya Mbak ya. Jadi nanti kalau Mbak Ici ada masalah ada apa bisa menghubungi Ibu kembali. Baik, saya ucapkan terima kasih karena Mbak Ici sudah mau datang menemui Ibu untuk melakukan konseling. Jikalau nanti Mbak Ici punya masalah, jangan sungkan untuk menemui Ibu lagi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya dan konselingnya. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu. Mbak, Mari Bu, selamat selamat siang. siang. Hati-hati di jalan ya Mbak.